Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwa Pakumwati dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis sosial. Yang pertama ada struktur sosial. Selain sebagai makhluk individu, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya. Bersatunya manusia dengan manusia dalam banyak hal dapat dilihat sebagai hasil sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang didapat dari kelompoknya. Alasan utama manusia suka hidup berkelompok ialah karena adanya dorongan alamiah yang menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup dan bagian dari alam harus memenuhi kehidupan hidupnya. Dalam setiap kelompok ini tentu tidak luput dari adanya interaksi sosial. Menurut Soyomukti, interaksi sosial merupakan tindakan, kegiatan, atau praktik dari dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki orientasi dan tujuan. Manusia selalu memiliki kebutuhan, sehingga dari hal ini menimbulkan bentuk kerjasama antar satu manusia dengan manusia lainnya. Kemudian dari kerjasama inilah yang akhirnya membentuk sebuah struktur sosial dalam masyarakat. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah, apa itu struktur sosial? Apakah penting untuk dipelajari? Mari simak penjelasan ringkas berikut ini. Yang pertama ada pengertian struktur sosial. Struktur sosial diartikan sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur tersebut dapat berwujud manusia atau individu, tempat tinggal, nilai, norma, dan budaya. Struktur sosial terbentuk secara alamiah dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Struktur sosial merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi-relasi sosial hierarkis dan pembagian kerja, serta dilandasi dengan kaidah-kaidah, aturan-aturan, serta nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada unsur-unsur struktur sosial. Menurut Charles Pellomis, terdapat 10 unsur yang penting dalam struktur sosial, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat. Yang kedua, adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat. Dan yang ketiga, adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari masyarakat. Yang keempat, adanya nilai dan norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman dalam bertingkah laku. Yang kelima, adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat. Yang keenam, adanya kekuasaan. Yang ketujuh, adanya tingkatan dalam sistem sosial. Yang kedelapan, adanya sistem sanksi. Yang kesembilan, adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial. Dan yang kesepuluh, adanya sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan. Yang ketiga ada fungsi struktur sosial. Adapun fungsi struktur sosial menurut Mayor Pollak adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawas sosial. Yang kedua, dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Yang selanjutnya ada elemen-elemen struktur sosial. Struktur sosial memiliki beberapa elemen. Yang pertama ada struktur sosial, kelompok, institusi, dan peranan sosial. Dalam proses interaksi sosial tersebut, muncullah sebuah penghargaan terhadap sesuatu hal. Penghargaan ini dapat menyebabkan pada kedudukan yang lebih tinggi. Gejala tersebut menyebabkan timbulnya lapisan sosial dalam masyarakat yang merupakan perbedaan posisi yang seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda secara vertikal. Yang selanjutnya ada keadilan personal dan keadilan sosial. Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir-akhir ini mengemukakan sebenarnya bentuk dari tuntutan normatif. Tuntutan ini muncul dalam berbagai tingkatan kehidupan sosial. Menurut Miseli dalam Fathur Rahman, mengatakan bahwa keadilan harus diformulasikan pada tingkat-tingkatan,
yaitu outcome, prosedur, dan sistem. Keadilan yang berkaitan dengan outcome sering disebut dengan keadilan distributif. Keadilan distributif seringkali digunakan untuk melihat kebijakan pada pemerintah terhadap rakyat. Kemudian keadilan prosedural terkait dengan berbagai proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Sedangkan keadilan sistem merupakan pola yang digunakan mendasari prosedur dan distribusi atau pertukaran. Sistem setara dengan kebijakan umumnya yang kemudian direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan pengaturan outcome. Secara umum keadilan akan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada keadilan personal, yaitu keadilan individu adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruknya masing-masing individu. Nah, yang kedua ada keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadaan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Keadilan sosial ini dapat dilihat dari sedikitnya atau ketiadaan masalah ketidaksilan dalam masyarakat. Yang terakhir ada yang ketiga ada analisis sosial, yang diartikan sebagai skema tentang interaksi atau faktor dalam rangka memecahkan masalah. Pengertian ini lain menjelaskan bahwa analisis sosial adalah usaha untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi atau realitas sosial atau masalah sosial secara objektif, kritis, dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, kultural, dan konsekuensi masalah yang ada di dalam masyarakat tersebut. Analisis sosial ini memiliki beberapa manfaat. Di antara manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui posisi kelompok masyarakat tertentu dalam hubungan-hubungan yang meliputi bidang ekonomi, politik, ideologi, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat. Yang ketiga, membangun kesadaran baru untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap situasi dan kondisi mereka. Dan yang terakhir ada dasar untuk merumuskan rencana tindakan yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis sosial. Dan yang terakhir ada model kerangka berpikir sosial. Pada dasarnya, semua realitas sosial dapat dianalisis. Namun, dalam konteks transformasi sosial, maka yang paling tidak objek analisis sosial harus relevan dengan target perubahan sosial yang direncanakan yang sesuai dengan perubahan. Secara umum, objek sosial yang dapat dianalisis antara lain masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pelacuran, pengangguran, dan kriminalitas. Yang kedua, sistem sosial seperti tradisi, usaha kecil atau menengah, sistem pemerintahan, dan sistem pertanian. Yang ketiga, lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, layanan rumah sakit, lembaga pedesaan, kebijakan publik seperti dampak kebijakan BBM, dampak perlakuan sebuah undang-undang. Setelah mengetahui objek apa saja yang dapat atau penting dilakukan analisis sosial, selanjutnya ialah mengetahui proses analisis sosial itu sendiri. Proses analisis sosial dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan menentukan objek analisis. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi penunjang. Yang ketiga, identifikasi dan analisis masalah. Yang keempat, mengembangkan persepsi. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.